Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustin dengan NPM 2175304 dari program studi manajemen informatika kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada modul 11 yaitu Switch Security Configuration. Pada modul ini, tujuan modul ini yang pertama yaitu mengkonfigurasi keamanan saklar untuk mengurangi serangan pada LAN. Pada modul ini kita akan membahas 5 topik. Yang pertama yaitu implement port security, yaitu memiliki tujuan topiknya yaitu dapat menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel alamat MAC. Kemudian yang kedua yaitu membahas tentang mitigate VLAN attack. Di sini tujuannya yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi DTP dan native VLAN untuk mengurangi serangan pada VLAN. Kemudian yang ketiga yaitu mitigate DHCP attack, yaitu tujuannya yaitu cara mengkonfigurasi DHCP snooping untuk mengurangi serangan pada DHCP. Yang keempat yaitu mitigate ARP attack, yang bertujuan untuk cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi ARP. Kemudian yang terakhir yaitu mitigate STP attack, yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi port, PES, dan PBTU guard untuk mengurangi serangan pada STP. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai yang pertama yaitu implement security port. Implement port security. Di sini kita akan membahas mengenai serangan layer 2 attack, yaitu adalah beberapa yang paling mudah yang digunakan oleh peretas, tetapi ancaman ini dapat dikurangi dengan beberapa solusi. Yang pertama yaitu semua switch atau antarmuka harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu metode sederhana yang sering digunakan yaitu dengan maksudnya untuk membantu jaringan, mengamankan jaringan dari akses tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada saklar. Kemudian arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluar perintah shutdown pada command. Kemudian jika suatu port harus diaktifkan dan keluarkan diaktifkan kembali di lain waktu. Port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan konfigurasi arrange a port. Use the interface arrange a command dengan cara mengetikkan perintah yaitu interface range type module garing first strip number first slash first strip number. Kemudian di sini pada implement port security kita akan membahas mengenai enable port security yang biasa digunakan kita kesini dulu. Enable port security yaitu keamanan port diaktifkan dengan melakukan perintah konfigurasi, yaitu dengan cara mengetik
cara untuk mengaktifkannya yaitu dengan cara mengetikkan perintah switchport port security. Pada keamanan port pada perintah konfigurasinya kita ketik ini aja. Kemudian seperti contohnya yaitu pada switchport security, jika ditolak, ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang telah dikonfigurasi secara manual, kemudian atau port yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, layer 2 switch port diatur ke otomatis dinamis trunking on. Kemudian oleh karena itu dalam contoh ini port dikonfigurasikan dengan melakukan perintah konfigurasi yaitu switch port mode access. Di sini berikut perintahnya. Kita masuk ke interface F0/1, kemudian kita memasukkan perintah untuk mengaktifkannya yaitu switch port security. Kemudian akan membaca perintahnya. Kemudian dia akan meminta untuk diaktifkan kembali, kemudian masukkan switch mode access. Setelah itu kita masukkan kembali perintah switch port security, lalu kita end, lalu exit. Kemudian untuk mengaktifkan keamanan keamanan lanjutan bisa kita gunakan perintah. Untuk melakukan aktif kelanjutan kita dapat menggunakan perintah show port security interface pada command line untuk melakukan pengaturan keamanan pada setting untuk fast Ethernet 0/1. Perhatikan bagaimana keamanan port diaktifkan. Mode pelanggaran dimatikan dan bagaimana jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Jika perangkat terhubung ke port, saklar akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Dalam contoh ini tidak dapat perangkat terhubung ke port. Ini kita akan memasukkan perintah show port security dan interface-nya tuh pada face Ethernet 0/1, maka akan tampil seperti berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti yang ditunjuk pada contoh berikut ini. Ketika kita telah mengaktifkan, akan berubah tampilnya seperti berikut ini. Kemudian limit and lower MAC address. Untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diperlukan pada port, gunakan perintah berikut ini. Untuk mengaktifkan jumlah maksimum alamat MAC address, kita dapat mengetikkan perintah switchconfig switchport security maximum value. Nah, di sini maksudnya value itu nilainya berapa. Kemudian nilai keamanan port default adalah 1. Jumlah maksimum alamat yang dapat dikonfigurasikan tergantung pada saklar dan iOS. Dan ini contohnya yaitu pada jumlah maksimum yaitu 8192. Ini perintahnya. Kita masuk dulu ke interface F0/1. Kemudian kita masukkan perintah untuk memasukkan maksimum pada MAC address yaitu switchport port strip security maximum tanda tanya. Kemudian nanti akan muncul berapa nilai maksimum pada address tersebut. Setelah itu di sini saklar dapat dikonfigurasi tentang alamat MAC pada port aman
dengan salah satu 3 cara berikut ini. Yang pertama dengan dikonfigurasikan secara manual, administrasi secara manual, manual statik dengan menggunakan perintah berikut. Untuk konfigurasi secara manual kita dapat mengetikkan perintah, yaitu switch port strip security, MAC strip address, MAC strip address, seperti ini perintahnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara dipelajari secara dinamis. Ketik perintah keamanan. Untuk melakukan ini kita hanya mengetikkan perintah, yaitu switch port strip security, di mana dengan dimasukkan MAC seperti ini untuk perangkat yang terhubung ke port secara otomatis. Diamankan tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Jika saklar di reboot, port harus mempelajari kembali alamat MAC perangkat tersebut. Cara yang ketiga yaitu dipelajari secara dinamis. Administrator dapat mengaktifkan saklar untuk mempelajari alamat MAC secara dinamis, yaitu dengan cara mengetikkan perintah, yaitu switch port strip security, MAC strip address sticky, yang dimana dia dapat menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan secara dinamis atau mengkomit alamat yang dipelajari secara dinamis dari MAC address ke NVRAM. Kemudian contoh menunjukkan adanya konfigurasi port lengkap untuk flash internet 1, yaitu administratif menentukan maksimal 4 alamat MAC, mengkonfigurasi 1 alamat MAC secara manual, lalu mengkonfigurasi port untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC aman, tambahkan hingga maksimum 4 MAC address. Kemudian gunakan perintah show port security interface dan show port security address untuk memverifikasi konfigurasi. Di sini kemudian pada port security again, yaitu port keamanan ini digunakan untuk mengatur waktu penuhan untuk alamat aman statis dan dinamis pada port, dan dua jenis penuhan didukung per port. Yang pertama yaitu mutlak, alamat aman di port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu tidak aktif, inactivity, yang dimana alamat aman di port dihapus jika aktif untuk waktu yang ditentukan. Kegunaan penuaan ini yaitu untuk menghapus alamat MAC aman pada port aman tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual. Kemudian gunakan perintah switch port security again untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penuhan statis untuk port aman, atau untuk menyetel waktu atau sejenisnya. Kemudian administrator mengkonfigurasi jenis penuhan menjadi 10 menit tidak aktif dengan melakukan perubahannya itu dengan cara mengetik perintah show port security. Kemudian port security violation modus, yang dimana jika alamat MAC yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port dan memasuki status error disable state, di mana
Untuk menjelaskan mode pelanggaran keamanan port ini, kita dapat menggunakan perintah yaitu switch port strip security violation should. Dapat salah kita pilih salah satu yaitu shutdown, atau restrict, atau protect. Di sini terdapat mode pelanggaran yang dikonfigurasi. Yang pertama yaitu mode shutdown, di mana memiliki deskripsi yaitu port segera beralih ke status error disable, mematikan LED port, kemudian dapat mengirimkan pesan CC log. Kemudian yang kedua yaitu mode restrict, di mana deskripsi dari restrict ini yaitu menjatuhkan paket dengan alamat sumber yang tidak dikenal sampai Anda menghapus alamat MAC aman dalam jumlah cukup untuk di bawah ini maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Kemudian yang ketiga yaitu protect, di mana deskripsi pada protect itu sendiri yaitu mode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Port menjatuhkan paket dengan alamat MAC, kemudian sumber MAC yang tidak ditulis sampai Anda menghapus alamat MAC dalam jumlah yang cukup untuk turun di bawah nilai maksimum atau meningkatkan nilai maksimum. Kemudian mode pelanggaran keamanan pelabuhan, port security violation modes, di mana contohnya menunjukkan administrator mengubah pelanggaran keamanan untuk menjadi restrict, di mana output dari perintahnya yaitu show port strip security interface mengkonfigurasi bahwa perubahan telah dilakukan. Berikutnya adalah untuk menampilkan perubahan setelah melakukan pelanggaran keamanan menjadi dibatasi. Kemudian ketika sebuah port dimatikan ditempatkan dalam error disable state, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Jika sudah ditempatkan di status error disable, maka tidak ada lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian perintah show interface ini mengidentifikasi status port sebagai error disable, di mana output perintah dari show port security interface yaitu menunjukkan status port tersebut sebagai secure shutdown, perhitungan pelanggaran keamanan bertambah 1. Kemudian administrator harus menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkat tidak sah terhubung ke port aman. Kemudian ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Untuk mengaktifkan kembali port pertama, kita dapat melakukan perintah yaitu shutdown, lalu gunakan perintah no shutdown seperti berikut ini. Memverifikasi port security, terus setelah melakukan konfigurasi keamanan port pada saklar, periksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar dan diperiksa untuk memastikan bahwa alamat MAC status telah dikonfigurasi dengan benar. Kemudian untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk saklar, gunakan perintah show port security. Contoh menunjukkan bahwa semua 24 interface dikonfigurasi dengan perintah switch port security karena maksimum diizinkan adalah 1 dan mode pelanggaran di shutdown. Kemudian tidak ada perangkat yang terhubung
Oleh karena itu, current ADR atau count adalah 0 untuk setiap antarmuka. Berikut ini tampilan ketika kita melakukan perintah show port security. Kemudian pada perintah show port security interface, di sini dapat melihat detail antarmuka tertulis seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Ini tampilan ketika kita melakukan perintah show port security interface dengan face internetnya yaitu 0/18. Untuk memverifikasi MAC address yang melekat pada konfigurasi, gunakan perintah show run pada yang ditujukan untuk face internet 0/19, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian untuk menampilkan semua alamat aman yang dilakukan secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua antarmuka saklar, dapat menggunakan perintah show port security address. Kemudian akan tampilannya seperti di samping ini tampilannya. Kemudian topik yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai mitigate VLAN attack. Pada VLAN attack ini, mitigate VLAN attack ini kita akan membahas mengenai VLAN attack review, di mana VLAN hopping attack ini dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu yang pertama, memasukkan pesan DTP dari host yang menyerang, menyebabkan saklar memasuki mode trunking, kemudian memperkenalkan saklar jahat dan mengaktifkan trunking. Kemudian tipe lain dari serangan VLAN hopping ini yaitu serangan double tagging or double encapsulate attack. Kemudian langkah-langkah untuk memerangi serangan pada VLAN hopping. Yang pertama yaitu dengan cara menonaktifkan negosiasi DTP pada port no trunking dengan menggunakan perintah switch port mode access. Kemudian yang kedua yaitu nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking, yaitu dengan menggunakan perintah switch port mode trunk. Kemudian step yang keempat yaitu nonaktifkan negosiasi DTP auto trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port non negotiate. Kemudian step yang kelima yaitu setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 menggunakan VLAN asli dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN pada command. Topik yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai mitigate DHCP attack. Kemudian di sini kita akan mengulas apa itu DHCP attack. DHCP attack, tujuan dari serangan DHCP ini yaitu adalah alat serangan seperti Gobbler untuk membuat denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP ini dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port, karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun, untuk mengurangi serangan spoofing tersebut, DHCP memerlukan perlindungan lebih.
Globber dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat internet sumber, tetapi tetapkan alamat internet yang berbeda dalam muatan DHCP. Ini akan membuat keamanan bot tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Di sini DHCP, pengintaian DHCP, pemfilteran pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP pada port yang tidak dipercaya. Yang pertama adalah perangkat di bawah kendali administratif. Kemudian yang kedua itu antarmuka terpercaya. Kemudian yang ketiga yaitu perangkat di luar jaringan dan semua port akses umumnya diperlakukan sebagai sumber yang tidak dipercaya. Tabel DHCP dibangun yang menyertakan MAC address sumber perangkat pada yang tidak dipercaya dan alamat IP yang ditempelkan oleh service DHCP ke perangkat. Alamat MAC dan alamat IP terikat bersama. Oleh karena itu, tabel ini disebut tabel pengikat pengintaian DHCP. Step untuk langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snooping. Yang pertama yaitu aktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah IP DHCP snooping. Kemudian pada port terpercaya gunakan perintah IP DHCP snooping terus. Pada perintah konfigurasi, step yang ketiga yaitu pada antarmuka yang tidak dipercaya, batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima menggunakan IP DHCP snooping limit rate. Dan pada perintah konfigurasi muka paket per detik. Kemudian langkah yang keempat itu aktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan menggunakan IP DHCP snooping pada perintah konfigurasi global. Di sini terdapat yaitu contoh konfigurasi pengintaian DHCP. Di sini lihat topologi sampel pengintaian DHCP dengan port terpercaya. Ini contohnya, di mana pengintaian DHCP pertama kali dilakukan pada switch 1. Antarmuka upstream ke server DHCP dipercaya secara eksplisit F0/5 ke F0/24 tidak dipercaya, dan oleh karena itu dibatasi hingga 6 paket per detik. Akhirnya pengintaian DHCP diaktifkan kepada VLAN 5, 10, 50, 51 dan 52. Kemudian contoh konfigurasi pengintaian DHCP yang pertama dengan menggunakan perintah show IP DHCP snooping dengan privilege access untuk memverifikasi pengaturan pengintaian DHCP. Kemudian menggunakan perintah show IP DHCP snooping binding yaitu untuk melihat klien telah menerima informasi DHCP. Kemudian topik yang keempat yaitu mitigate ARP attack. Di sini pada dynamic ARP inspection, di sini kita akan membahas yaitu dalam serangan ARP tipikal, pelaku ancaman dapat mengirim bahasan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC pelaku ancaman dan alamat MAC dan alamat IP gateway default untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP yang dihasilkan. Sebuah saklar harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan ARP yang valid diteruskan.
inspeksi ARP dinamis atau DAI ini memerlukan pengintaian dan membantu mencegah serangan ARP dengan yaitu tidak menyampaikan ARP yang tidak valid atau serampang. Kemudian mencegah semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Yang ketiga yaitu memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan IP ke MAC yang valid. Kemudian yang keempat yaitu menjatuhkan dan mencatat balasan ARP yang berasal dari tidak valid untuk mencegah keracunan. Kemudian yang terakhir yaitu error menonaktifkan antarmuka jika jumlah pada DAI yang dikonfigurasi terlampaui. Kemudian di sini kita akan melakukan pedoman implementasi pada DAI. Yang pertama yaitu untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan keracunan ARP. Nah, berikut ini panduan penerapan DAI. Yang pertama yaitu aktifkan pengintaian DHCP secara global. Aktifkan pengintaian DHCP pada VLAN yang dipilih. Yang ketiga yaitu aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih. Kemudian yang keempat yaitu konfigurasikan antarmuka terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi ARP. Kemudian contoh konfigurasi pada DAI yang pertama yaitu S1 menghubungkan dua pengguna di VLAN 10. Berikut ini perintahnya. Ini yang pertama yaitu DAI akan mengkonfigurasi untuk memitigasi serangan spoofing ARP dan peracunan ARP. Yang kedua yaitu pengintaian DHCP diaktifkan karena DAI memerlukan tabel pengikatan pengintaian DHCP untuk beroperasi. Selanjutnya DHCP snooping dan ARP inspection diaktifkan untuk PC di VLAN 10. Kemudian yang terakhir yaitu port uplink ke router dipercaya dan karenanya dikonfigurasi sebagai terpercaya untuk pengintaian DHCP dan pemeriksaan ARP. Contoh konfigurasi DAI lanjutannya yaitu dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan atau sumber, yaitu dengan cara yang pertama yaitu destination MAC, yaitu dengan cara memeriksa alamat MAC tujuan di header Ethernet terhadap alamat MAC target di badan ARP. Yang kedua itu ya source MAC, di mana dengan cara memeriksakan alamat MAC di header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim di badan ARP. Kemudian yang ketiga yaitu IP address, memeriksa badan ARP untuk alamat yang tidak valid dan tidak diharapkan, termasuk alamat 0.000.255.255.25 dan semua alamat multicast IP. Selanjutnya yaitu pada IP ARP inspection validate ini, perintah ini dikonfigurasi di global digunakan untuk mengkonfigurasi DAI untuk menjatuhkan paket ARP ketika alamat IP tidak valid. Digunakan ketika alamat di badan paket ARP tidak cocok dengan alamat yang ditentukan di header Ethernet. Kemudian pada contoh berikut bagaimana hanya satu perintah yang dapat dikonfigurasi. Kemudian pada perintah IP ARP inspection validate ini akan menimpa perintah sebelumnya. Untuk menyertakan lebih dari satu metode validasi, masukkan
metode tersebut pada baris perintah yang sama seperti yang ditampilkan di output berikut ini. Topik yang kelima yaitu mitigate STP attack. Di sini kita akan membahas mengenai Portfase dan BPDU Guard. Ya, di sini yang kita akan bahas yaitu pada Portfase itu membawa port ke status penerusan dari status pemblokiran melewati status mendengarkan dan belajar. Kemudian berlaku untuk semua port akses pengguna akhir. Kemudian pada BPDU Guard yaitu penjaga BPDU segera menonaktifkan port yang menerima BPDU. Kemudian pada BPDU seperti Portfase, penjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada antar muka atau interface yang terpasang ke perangkat akhir. Mengkonfigurasi Portfase yaitu Portfase membypass status mendengarkan dan belajar STP untuk meminimalkan waktu port akses harus menunggu STP untuk berkumpul. Hanya aktifkan Portfase pada akses port, kemudian Portfase pada link antar switch dapat membuat looping spinning tree. Kemudian Portfase dapat diaktifkan dengan cara on an interface dengan menggunakan spanning tree Portfase. Kemudian secara global dapat mengetikkan perintah yaitu spanning tree Portfase default pada konfigurasi global. Maka tampilannya akan seperti berikut ini yang pada tampilan di samping. Kemudian konfigurasi Portfase selanjutnya yaitu untuk memverifikasi apakah port diaktifkan secara global, Anda dapat menggunakan perintah yaitu show running config untuk menampilkannya, atau dengan show running config garis lurus begin span pada command, atau mengetikkan perintah yaitu show spanning tree summary untuk menampilkannya. Untuk memverifikasi Portfase setelah diaktifkan pada antara muka dapat mengetikkan perintah yaitu show running config interface, atau dengan cara show spanning tree interface dengan tipe atau number detailnya pada command. Kemudian pada konfigurasi BPDU Guard, di sini port akses dapat menerima PBDU yang diharapkan secara tidak sengaja atau karena pengguna menghubungkan saklar yang tidak sah ke port akses. Kemudian jika PBDU diterima pada port akses PBDU Guard yang diaktifkan, port tersebut dimasukkan ke status error disable. Kemudian ini berarti port dimatikan dan harus diaktifkan kembali secara manual atau dipulihkan secara otomatis melalui pemulihan irreversible recovery cause secure violation. Kemudian BPDU Guard dapat diaktifkan dengan cara one an interface dengan menggunakan perintah spanning strip tree BPDU Guard enable, atau secara global kita dapat mengetikkan perintah itu spanning strip tree Portfase BPDU Guard default. Maka akan tampilannya seperti di samping ini. Modul practice and quiz. Dalam aktivitas paket activity ini kamu akan amankan port yang tidak digunakan, kemudian menerapkan keamanan pelabuhan, mengurangi serangan VLAN hopping attack, mengurangi DHCP attack, mengurangi serangan ARP, mengurangi serangan STP, verifikasi konfigurasi keamanan saklar. Kemudian di lab ini Anda akan amankan port yang tidak digunakan, kemudian amankan port yang tidak digunakan, menerapkan keamanan pelabuhan, mengurangi serangan lompatan VLAN, mengurangi DHCP attack, mitigate ARP attack, mitigate STP attack, dan verifikasi konfigurasi keamanan saklar.
Kemudian di sini saya dapat mempelajari modul ini. Ini penjelasan singkat yang telah saya jelaskan di atas. Ini berikut ini beberapa perintah yang kita ambil dari penjelasan di atas. Ini rangkumannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.